Tuhan bicara dengan siapa pada saat ini? Salah satu penjahat yang disalib bersama Tuhan ya. Ketika kita sampai kepada kesadaran penuh hari ini, Tuhan bilang ya, sesungguhnya hari ini, bukan kemarin, bukan besok, tapi Tuhan bilang hari ini engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kenapa? Kita lihat teks sebelumnya. Namun yang lain menegur dia, itu penjahat yang lain ya. Tidakkah engkau takut kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu dia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk dalam kerajaan-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudari, berapa banyak kita sering gak hidup di hari ini. Penjahat yang tadi sadar penuh dirinya saat ini. Satu, aku tuh sebenarnya layak dihukum. Dua, yang sedang di hadapanku ini adalah Tuhan. Tiga, dia minta sama Tuhan, Tuhan, kalau engkau masuk dalam kerajaan-Mu, ingatlah aku. Kesadaran akan hari ini. Banyak dari kita gak berada dalam Firdaus, gak berada dalam surga, gak berada dalam kedamaian, karena kita enggak diam, enggak tinggal hari ini. Kita enggak jejak. Banyak dari kita, setidaknya saya, itu tidak berada di dalam surga karena aku punya ilusi akan kekhawatiran-kekhawatiran masa depan. Aku besok hidupku gimana? Besok 1 tahun lagi yang nemenin aku siapa? 3 tahun lagi anakku gimana? 10 tahun lagi aku tinggal sama siapa? Begitu kita lepas dari kesadaran akan kehadiran Tuhan akan hari ini, kita nggak ada di Firdaus. Tuhan bilang, kalau kamu berada di Firdaus, hari ini kamu bersama aku. Jadi kata-kata ini punya makna yang begitu dalam. Hari ini kamu akan bersama aku di Firdaus. Itu bisa diartikan Tuhan menyelamatkan kita setiap hari. Tapi kita bisa baca seperti ini. Hari ini, kalau kamu mau berada di Firdaus, bersama-samalah dengan aku. Kata Tuhan, hari ini. Begitu kita mulai lepas dari hari ini, kita nggak ada di Firdaus. Masa lalu kita yang tadi bikin kita sakit hati, tapi nggak kita bawa ke hari ini, nggak kita damaikan hari ini, kita nggak jadi ada di Firdaus. Ketakutan kita di masa lalu, kita bikin kita nggak ada di Firdaus. Suatu ketika di Paroki saya ada seorang umat umurnya 30 tahun, dia sakit, masuk ICU, pendarahan di kota. Tidak sadarkan diri, ketua lingkungan panggil saya, minta peringatan. Ketika saya sampai di rumah sakit, kakaknya dan ibunya datang kepada saya nangis-nangis. Romo, tolong sembuhkan, doakan supaya Tuhan menyembuhkan anak saya yang ada di ICU. Beri peringatan. Akhirnya saya masuk ke ruang ICU. Saya kasih peringatan. Saya bisikin namanya. Saudaraku, misalnya namanya siapa ya? Misal namanya Petrus, kamu kuat ya. Saya kasih peringatan, kamu kuat ya. Besoknya terus saya bawa si Petrus ini dalam doa setiap hari Ekaristi untuk kesembuhan dia. Setelah 31 hari, saya dapat kabar dari ketua lingkungan, Romo, masih ingat Petrus nggak? Masih ingat kenapa? Romo bisa datang lagi nggak? Kenapa? Dokternya nyari Romo, loh kenapa? Petrus 31 hari masih di ICU. Kondisinya tidak membaik, memburuk, tetapi tetap di fase paling bawah. Dokternya nyari Romo untuk doain. Katanya ya, dokter itu nyari. Ini waktu itu Romo yang doain siapa nih? Pasiennya lama banget di ICU 31 hari.
Yesus, bagaimana engkau berkeliling di Galilea, engkau memberikan banyak mukjizat dan kesembuhan. Nyatakan kesembuhanmu bagi saudaraku di tempat ini. Saya berdoa seperti itu. Tapi tiba-tiba kepala saya, hati saya bilang, benar, bukan itu yang ia butuhkan. Bukan itu yang ia butuhkan. Lalu spontan saya mengubah doa saya. Dengan kuasa yang diberikan kepadaku, aku melepaskanmu dari kekhawatiran akan masa depanmu, penyesalan di masa lalumu, dan menghapuskan semua dosa-dosamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Doanya berubah. Aku menghapuskan kekhawatiran akan masa depanmu, menghapuskan penyesalan di masa lalumu, dan menghapuskan dosa-dosamu. Bapa, Putra, Roh Kudus. Jam 2 paginya, beberapa jam setelah saya doa seperti itu, Petrus meninggal. Dan kesaksian perawat ICU itu tiba-tiba ada merpati turun dan pergi di ruang ICU. Di ruang ICU ada 2 merpati. Nah itu kan aneh banget, gak mungkin. Dicari-cari gak ada lagi. Dan setelah itu saya percaya, oh ternyata yang paling dibutuhkan manusia adalah tidak lagi khawatir akan masa depan dan tidak terikat pada penyesalan di masa lalu. Itu artinya hari ini, jejak hidup di hari ini bersama Tuhan, bukan besok, bukan kemarin, tapi hari ini. Lukas 23:46, kita hampir ke sabda Yesus yang terakhir. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tuhan sudah menyerahkan dirinya untukmu. Apakah engkau menyerahkan dirimu untuknya? Menjadi martir, menjadi saksi. Bapak Ibu, hidup kita ini udah ditembus sama Tuhan, udah milik Tuhan. Kata-kata ini tadinya kalau orang lain ngomong ke saya iya aja. Aku tahu sih Tuhan menembus hidupku, tapi aku belum pernah mengalaminya. Sampai suatu ketika, waktu saya kuliah di Fakultas Kedokteran Muda, jadi koas dari dokter muda, kami berkunjung pengabdian masyarakat di daerah Magelang selama 2 bulan. Setelah selesai pengabdian masyarakat, saya dan teman saya pulang ke Semarang berdua. Saya dan teman saya Paul, sekarang dia dokter bedah di Semarang. Teman-teman yang lain baru pulang duluan karena kami bagian bawa-bawa barang. Kami naik mobil Kijang Krista Matic. Saya juga warnanya gold. Yang nyetir Paul, karena waktu saya nggak bisa nyetir Matic. Kita turun dari Magelang ke Semarang melewati suatu daerah Bawen. Di dekat Bawen itu ada sate sapi Pak Kemplem. Kemplem apa kempleng? Kempleng benar ya. Di sini ada orang Semarang, Ungaran, Ungaran ada ya. Di daerah ada sate Pak Kempleng, tahu ya? Ada di daerah situ. Dekat Bargas di daerah situ. Apa? Bergas. Iya, dekat daerah situ. Saya dan Paul pengen makan itu sate sapi Pak Kempleng. Kempleng. Sate Pak Kempleng. Karena lapar, si Paul yang ngebut, dia mau ngelip dari sebelah kiri. Dia bilang, "Weh, sebelah kiri kosong nggak?" "Kosong Paul." Dia nyelip, tapi ternyata dia terlalu memutar ke kiri terlalu jauh sehingga badan jalan itu roda masuk ke badan jalan dan jaraknya badan jalan ke tanah itu dari sini sampai sini. Jadi rodanya selip, mobilnya berputar. Dalam hati ini kecelakaan, saya sampai kecelakaan, saya mati. Dan Anda tahu ternyata pada saat kecelakaan itu aku berhenti. Jadi kalau ada pernah nonton film Indosiar FTV yang judulnya Pacarku Tukang Sayur Kompleks Sebelah, adalah film-film kayak gitu di FTV ya. Tukang sayurnya lagi di jalan, ada mbak nyetir mobil, nelpon gitu ya, lagi putus sama pacarnya, berantem segala macam, mau nabrak tukang sayurnya 1 meter kan, berhenti kan kameranya tuh, ngeliat mbak-mbaknya, kameranya masuk maju mundur, tukang sayurnya juga maju mundur,
Artinya waktunya berhenti. Dan itu ternyata benar yang saya rasakan. Waktu berhenti. Saya sempat buat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pada saat buat tanda salib itu terjadi perbincangan banyak kepada saya dan Tuhan. Saya bilang kayak gitu, Tuhan mati yang mulia Tuhan. Kondisinya kayak gini, kecepatan kayak gini, pasti pasti mati. Tapi kalau nggak mati, mungkin aku cedera lumbar 4 ke bawah, aku bisa lumpuh ya. Dan dalam kali lumpuh aku bisa dosa tiap hari. Mungkin aku mau membayar dosaku untuk itu. Tapi Tuhan, aku minta maaf kalau dalam hidupku aku belum melakukan apa-apa untukmu. Saya bilang kayak itu di detik itu, saya tahu persis mati saya, mati. Saya bilang Tuhan, ini mati Tuhan, aku minta maaf kalau dalam hidupku belum bisa melakukan apa-apa untukmu. Dan terjadi mobilnya nabrak pohon, nabrak tembok, dan kalau ada yang tahu mobil, ada yang namanya as mobil yang merupakan tulang punggungnya mobil itu patah. Dan itu kecepatan tinggi banget. Mobilnya penyok dari depan hidung kijang sampai dashboard. Ketika saya buka mata, awal terluka, dia datang di kejahitan. Tapi ketika saya buka mata, saya enggak terluka apa-apa dari ujung kepala sampai ujung kaki, nggak ada satu goresan pun. Sendal jepit saya aja putus yang sebelah kanan, tapi nggak apa-apa. Ujung kepala sampai ujung kaki nggak kenapa-napa. Saya bilang Tuhan, ini hidupku dalam kotak dus, Engkau sudah membeli hidupku. Sekarang biarkan aku mengabdi untukmu. Waktu itu saya masih belum ingat mau jadi pastor, tapi setidaknya saya ingat hidupku ini untuk Tuhan. Kalau kita tahu ya bahwa kita itu dibeli sama Tuhan dan Tuhan sudah menyerahkan dirinya untuk kita pasti mau jadi saksinya Tuhan, pasti kita mau jadi martir dalam waktu itu. Kita mau memberikan apapun untuk Tuhan. Nah masalahnya kadang-kadang kita nggak tahu ya, ada 3 model perubahan atau 3 model transformasi. 1, kita tahu apa yang benar tapi kita nggak berubah. 2, kita tahu apa yang benar tapi pengennya Tuhan yang ikut kita. Dan yang ketiga, kita tahu apa yang benar tapi kita ikut Tuhan. Dan yang ketiga inilah yang menyebabkan kita menjadi martir buat Tuhan. Ini video animasinya, ilustrasinya untuk kita. Saya akan sampaikan kemanapun kau pergi, taatlah. Dimanapun